Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan dengan namanya. Mari kita nyanyikan lagu Saatku Menyembahmu. Kita nyanyikan lagu dengan segenap hati kita Bapak Ibu. Nanti doa pembuka akan dilayani oleh hambanya Bapak David Liu. Untuk bersama-sama beribadah doa malam Mandarin. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, sehingga ketika nanti kami memuji dan menyembah-Mu, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjawab setiap kebutuhan kami malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, ketika nanti kami pulang, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya dengan iman yang datang malam hari ini dengan sakit penyakit boleh pulang membawa kesembuhan. Yang datang dengan beban berat boleh menerima kelegaan. Yang datang dengan putus asa pulang membawa pengharapan. Dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani malam hari ini. Pimpin pujian, singar dan juga memainkan musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi semuanya dengan minyak urapan-Mu, sehingga kami layak untuk dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa malam Mandarin dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Saatku memuji-Mu.
Segala puji hormat mulia kebesaran kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama pada malam yang indah ini. Kami sehati menghadap tatamu yang kudus Bapa. Kami yakin percaya tiap-tiap pribadi telanjang di hadapan-Mu, tiap-tiap pribadi terbuka di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai beban keberatan, semua sudah ditolong oleh-Mu. Karena pribadi Yesus ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur Bapak. Terlebih kami serahkan Ibu pimpinan saat ini yang ada di luar negeri. Kau tetap lindungi, berkati kesehatan yang sempurna, anak cucu cicit semuanya kami letakkan sepenuh dalam tangan-Mu, baik yang di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Biar berangkat ke sana Tuhan dengan keadaan sehat, pulang Indonesia juga kondisi sehat. Terlebih hamba-Mu Pak David sekeluarga, kami juga letakkan dalam tangan-Mu Bapak. Kau pakai lebih lagi untuk memimpin acara ibadah di tengah-tengah kami. Terlebih 3 generasi penerus kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Buat mereka Tuhan, Kau giat semuanya sesuai kehendak-Mu Bapa. Dari yang terkecil sekolah minggu sampai yang dewasa, terutama yang lanjut usia, berkati sehat panjang umur. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur biar semua bersemangat di dalam Tuhan. Berkati hati baru, pikiran baru, roh yang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru dalam nama Yesus. Kami naikkan syukur Bapa. Kesempatan indah ini kami mau doa syafaat Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini, khususnya kegiatan hari Minggu besok. Semua yang bertugas kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu, mulai penerima tamu Tuhan sampai penyampai firman Allah, singer, songwriter, semuanya Tuhan yang terlibat Tuhan dalam kegiatan ibadah Minggu, khususnya tim doa, kami letakkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, kami terlukis di telapak tangan-Mu, sehingga tidak ada roh yang lain mengganggu acara ibadah yang ada, sehingga semuanya boleh menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kesempatan indah ini juga Tuhan, rencana apa saja, program apa saja yang ada di ibadah Mandarin ini, semuanya Kau pimpin ya Roh Kudus, sehingga semuanya sukses berhasil untuk memenangkan banyak jiwa yang terhilang. Kesempatan indah ini juga kami dukung doa untuk Pak Tobias, berkati sehat yang sempurna dalam nama Yesus. Berkati juga panjang umur Tuhan. Mak Marta Tuhan juga Engkau tolong jamah dia lanjut usia, berkati sehat sempurna dalam nama Yesus. Bahkan yang lain Tuhan, juga kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biar kondisi sehat tetap mengucap syukur pada Tuhan. Kesempatan indah ini Tuhan, program apa saja yang sudah terencana di ibadah Mandarin, seluruhnya kami letakkan dalam tangan Tuhan. Terlebih program di GPPS pusat Tuhan, seluruhnya Tuhan yang tersebar di negara ini, di dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus berkarya di dalamnya, mempersatukan kami yang dekat yang jauh, semua tetap mengasihi Tuhan. Kami yakin percaya jiwa-jiwa yang terhilang, yang undur dari pelayanan, undur dari ibadah, tarik kembali dengan kasih-Mu Bapa, biar semuanya boleh bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami dukung doa untuk pengelola Bukit Doa Prijan dalam nama Yesus. Buka jalan dengan cara-Mu, apa yang terbaik biar itu yang terlaksana. Karena ini untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, untuk membangkitkan semangat anak-anak-Mu yang suka menyembah Engkau. Itu sebabnya Roh Kudus ambil alih sepenuhnya apapun program yang ada Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di GPPS. Engkau sendiri yang ambil alih. Terima kasih Bapak. Semua Tuhan yang ambil bagian naik ke Bukit Doa juga
semua berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur Bapak. Terlebih Tuhan kami serahkan negara Republik Indonesia ini, bulan Oktober nanti adalah ketetapan untuk penentuan presiden yang baru. Biar selama ini maju ke depan, Roh Kudus tetap berkarya, sehingga dilalukan dari huru hara, dilalukan dari demo dan lain sebagainya. Dan negara ini tetap aman, damai, sukacita, berkat Allah melimpah, sehat, kuat, panjang umur terjadi untuk seluruh umat-Mu. Terlebih berkarya Tuhan dari sekolah minggu, pemuda, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu pelayan Tuhan, memenangkan jiwa yang terhilang di negara ini, sehingga mereka juga ada kesempatan mengenal Engkau. Yang sudah mengenal Engkau biar lebih serius lagi iri Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai sesuai kehendak-Mu Bapa, karena Engkau tahu Tuhan tiap pribadi, Engkau yang panggil, Engkau yang pilih, Engkau yang menetapkan. Terima kasih Bapak, biar urapan kuasa turun atas kami satu persatu, sehingga semangat yang berasal dari Tuhan terus membakar semangat kami, hati kami, sehingga kami terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Terlebih Tuhan, haleluya, kami serahkan para ibu janda, anak yatim piatu, hampir miskin yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, melalui anak-anak-Mu yang tersebar di negara ini, pertemukan dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Pertemukan Tuhan dengan jiwa-jiwa yang masih menolak Engkau. Karena kami percaya kalau Engkau memanggil, tidak ada satupun yang akan membatasi. Itu sebabnya tiap-tiap keluarga yang belum dimenangkan seluruhnya, kesempatan indah ini kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar Allah bekerja memenangkan mereka satu persatu. Baik Tuhan, buat Guan Tuhan saat ini yang kondisinya dia masih di rumah sakit, tetapi masih belum boleh dikunjungi. Biar Tuhan sendiri mengunjungi, menjamah dia dalam nama Yesus. Pulihkan dia bekas jatuh sehingga bisa berjalan kembali. Juga mamanya Rahel Tuhan, kami serahkan sepenuh dalam nama Yesus. Pulihkan dia Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dengan tubuh jiwa yang pulih, bisa datang kesempatan untuk berbakti pada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Kami yakin percaya hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, terlebih ruangan hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Allah ada dalam setiap pribadi kami, sehingga bagi yang ambil bagian, pimpin pujian Kau berkati satu persatu. Terlebih sebentar hamba-Mu yang Kau percayakan, sampaikan firman Allah, beri urapan yang berasal dari Engkau. Setiap benih firman tertabur di hati yang baik. Terima kasih Bapak, juga yang terlibat bermain musik, semuanya Tuhan, yang terlibat malam hari ini dalam pekerjaan-Mu yang kudus, dalam nama Yesus, berkati satu persatu. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Kami yakin percaya Engkau sudah berhadirat di tempat ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Senang sekali dapat berjumpa dengan rekan-rekan ibadah Mandarin semua yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya hanya menambahkan sedikit saja pengumuman kalau besok hari Minggu adalah minggu yang pertama di bulan Juli. Jadi minggu pertama selalu akan ibadah disertai dengan perjalanan suci. Mohon Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri di rumah, supaya yang kita nanti akan terima dan kita bawa pulang adalah berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dulu di Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai 16. Kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat 14. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu dapat membaca bersama-sama ayat yang ke-15. Nanti ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama.
Kitab Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Hari-hari ini banyak anak Tuhan yang tidak sadar pentingnya berdoa. Ya, saya selalu mengingatkan kalau ada persekutuan-persekutuan, terutama sesuai dengan kategori usianya, dan ibadah doa malam. Ya, ini penting sekali. Kenapa ini penting? Karena hari-hari ini banyak termasuk anak-anak Tuhan yang kalau dalam keadaan kepepet, kalau sedang menghadapi sebuah permasalahan besar, ternyata gampang mencari pertolongannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang di sekelilingnya. Ya, saya katakan berkali-kali, kalau kita punya masalah, bahkan masalah itu lebih besar daripada kemampuan kita, biarlah kita selalu mencari pertolongan kepada Tuhan, bukan malah mengandalkan orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi yang lebih cilaka kalau sampai ikut nasihat mereka, akhirnya pergi ke tempat-tempat tertentu, akhirnya minta pertolongan sama yang gak kelihatan mata. Ini bahaya Bapak Ibu. Hari ini suasana dunia itu makin tidak baik. Ya, kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah melewati setengah tahun pertama dari tahun 2024. Kita memasuki setengah tahun yang kedua di bulan Juli ini. Kalau kita mikir-mikir dari awal tahun kemarin, pasti kita semua punya harapan tahun ini pasti akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat keadaan dunia hari ini, semuanya lebih tidak baik daripada awal tahun kemarin. Kalau kita melihat dari kemarin-kemarin yang selalu repot adalah urusan Ukraina lawan Rusia, kemudian dilanjut dengan Israel, dengan Palestina. Hari ini sudah melebar kemana-mana, dan ini berdampak kepada perekonomian seluruh dunia. Berapa banyak kita yang merasakan hari-hari ini cari kerja lebih sulit daripada awal tahun kemarin. Bahkan hari ini anak-anak muda yang lulus dari kuliah, mereka berharap selesai kuliah, dapat gelar, cari kerja lebih gampang. Pada kenyataannya, hari ini lebih sulit orang cari kerja, karena semakin banyak perusahaan yang hari ini harus melakukan PHK karyawan. Satu pabrik ditutup, itu sampai ribuan pekerjanya yang harus di PHK. Kalau diomong, semuanya itu gara-gara online, gara-gara bisnis online. Tapi ternyata Bapak Ibu, bisnis online pun hari ini juga harus PHK karyawan. Yang di Indonesia kelihatannya sedikit, induknya yang di luar negeri itu sekali PHK itu juga ribuan karyawan. Jadi ini tantangan yang ada di dunia saat ini, dan itulah kenyataan yang ada. Dunia makin lama makin tidak baik. Perekonomian juga makin tidak baik. Karena apa? Di mana ada perang, pasti akan menyebabkan anggaran-anggaran negara-negara itu akan tersedot, akan dipakai sumber dayanya untuk membiayai perang. Ini perang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Orang boleh katakan, Pak, itu kan di sana, di sini kan harusnya nggak ada pengaruhnya. Siapa yang bilang Bapak Ibu? Pengetatan budget itu ada di mana-mana.
Itu yang membuat akhirnya dampaknya ke seluruh dunia itu juga menerima akibatnya. Setiap negara menerima dampak. Dari mana kita bisa tahu? Mata uang. Mata uang itu dolar tingkatnya itu paling kuat dalam sekian puluh tahun terakhir. Itu juga tidak baik sebetulnya buat perekonomian Amerika, tapi itu yang terjadi. Hari ini ibu-ibu yang biasanya suka kalau ada uang sisa sedikit pergi ke toko emas beli emas, ya pasti akan kaget melihat hari ini harga emas berapa dibanding dengan setengah tahun yang lalu saja. Bedanya berapa banyak? Banyak yang mengatakan, aduh hari ini mau beli emas kok cek larangi, ya 1 gram 1.300.000. Katanya, kalau melihat tren seperti ini terus, dalam waktu dekat itu akan naik jadi 2 juta. Tapi siapa tahu, saya tidak mau meramalkan Bapak Ibu, karena saya bukan peramal. Saya juga bukan orang yang menganalisa seperti itu. Intinya adalah keadaan sekarang tidak baik-baik saja. Keadaan semakin sulit, perekonomian semakin sulit, dan kalau sampai perekonomian menjadi semakin sulit, nomor 1 yang akan naik adalah tingkat kejahatan. Di mana-mana hari ini, ya saya aja kalau anak lagi ada pergi naik sepeda motor selalu wanti-wanti. Ya kan, kalau parkir di tempat parkir yang ada penjaganya, jangan sembarangan. Hari ini setiap hari di Radio Suara Surabaya, Bapak Ibu boleh mendengar, parkiran sudah di dalam pintu gerbang sudah digembok. Dalam waktu 5 menit motor yang di dalam itu bisa diambil sama orang. Gemboknya itu dengan gampangnya bisa tiba-tiba lelek, bisa tiba-tiba lepas. Motor sudah diparkir di dalam garasi, di dalam tempat yang ada gemboknya. Itu pun bisa hilang dalam waktu 5 menit. Sekarang di mana-mana keadaan menjadi sedemikian. Nah sekarang respon anak-anak Tuhan bagaimana? Kita mau minta tolong sama siapa? Saya yakin dan percaya setiap kita yang masih hidup, walaupun kita hidup sebagai anak Tuhan atau tidak yang di luar sana, kita juga menghadapi tantangan yang sama, betul? Bukan berarti terus kalau kita anak Tuhan setiap hari lancar-lancar, tidak ada masalah, ya kan segala macam dicukupi dan segala, enggak. Kita juga menghadapi tantangan yang sama. Permasalahannya adalah kepada siapa kita berharap pertolongan kita. Malam hari ini saya beri tema kebenaran firman Tuhan, Yesuslah penolong kita yang sejati. Amin. Yesuslah penolong kita yang sejati. Kalau kita mau sedikit buka kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 121 ayat yang pertama dan yang kedua, di sana Daud menulis dengan jelas, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Jawabannya adalah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu-satunya penolong yang dapat kita andalkan sepanjang waktu, sepanjang keadaan, hanyalah Tuhan. Jangan pernah engkau gampang meminta pertolongan sama orang, karena kalau engkau mengandalkan orang, hidupmu akan semakin gampang kecewa. Karena manusia itu sebetulnya keinginan untuk menolong itu ada, tetapi pemikirannya dan hitung-hitungannya itu juga panjang. Ya, setiap orang punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya tantangannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya permasalahannya sendiri. Tetapi saya katakan dengan terus terang, hanya Yesuslah penolong kita yang sejati. Bahkan tadi di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yang bahkan sudah tahu asalnya dari mana, yaitu surga. Tuhan turun dari surga ke dalam dunia ini, dan ia sekarang juga sudah kembali ke surga. Ia tahu persis selama di dunia, ia melihat sendiri betapa banyaknya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan Alkitab menyatakan dengan jelas, imam besar kita dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi perbedaannya adalah dia tidak dapat dicobai, sedangkan kita
masih sering jatuh di dalam pencobaan. Ketika Tuhan sebelum memulai pelayanannya, Dia mengizinkan dirinya dicobai oleh iblis. Dia masuk ke padang gurun. Alkitab mencatat dia tidak makan dan minum 40 hari lamanya. Dan ketika tiba waktunya, si iblis datang membawa seolah-olah firman Tuhan. Dikatakan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi semua tantangan yang diucapkan oleh si iblis dijawab Tuhan dengan kata sederhana, ada tertulis. Itu artinya apa? Sudah ada firman Tuhan yang tercatat dan dibacakan dan kita dengar. Maka yang harus kita turuti adalah firman yang sudah tertulis tersebut. Bukan mengandalkan kata-kata yang lain. Saya diberkati dengan sebuah kesaksian yang saya boleh lihat filmnya. Digambarkan di sana ada seorang veteran atau pahlawan yang sudah pensiun. Keadaannya tidak baik. Di dalam perang dia harus kehilangan tangan dan kakinya. Dia berusaha untuk mencari keadilan. Tanganku hilang, kakiku hilang ini, kok aku tidak dapat apa-apa. Kenaikan pangkat tidak dapat, tunjangan juga dia tidak terima. Dia berusaha untuk mendapat keadilan sampai akhirnya dia nunggu di depan istana presiden. Dan ketika dia coba untuk masuk, selalu ada pengawal yang mengatakan tidak boleh sembarangan masuk di istana presiden. Maka dia nunggu terus di depan gerbang istana itu supaya dia dapat bertemu, atau siapa tahu presiden tersebut keluar istana, dia bisa nyegat dan dia bisa ngomong unek-unek di dalam hatinya. Suatu hari ada sebuah kejadian yang mengubah hidupnya total. Ketika ada seorang anak datang menghampiri dia di depan istana presiden. Anak ini hanya bertanya sederhana, apa yang kau tunggu di sini? Dia jawab, saya ingin ketemu dengan presiden. Kenapa kamu ingin ketemu dengan presiden? Namanya anak-anak kan punya pemikirannya sendiri dan pertanyaan sendiri. Kenapa kok kamu ingin ketemu dengan presiden? Saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan pribadi kepada presiden, karena saya sudah coba sana sini, saya tidak dapat keadilan, dan saya hanya bisa mendapatkan itu dengan ketemu dengan presiden. Tahu yang terjadi, Bapak? Anak tersebut segera memegang tangannya. Dia menggandeng orang ini. Dia masuk ke dalam istana presiden. Melewati pintu penjagaan yang biasanya dia selalu ditolak, tidak boleh masuk. Dia menemukan kekagetan yang luar biasa ketika anak ini menggandeng. Dia lewat dari pos penjagaan. Dia lewat pos penjagaan itu yang biasanya dia di stop. Dia nikmati saja. Kali ini saya tidak dicegah. Kali ini saya tidak disuruh pergi. Dia masuk lagi. Masuklah dia sampai pintu gerbang masuk ke istana presiden. Masuklah dia ke pintu itu dengan anak yang menggandeng tangannya. Sekali lagi di situ juga ada pengawal. Pengawalnya tidak tanya-tanya lagi. Siapa yang suruh kamu masuk? Enggak. Pengawal itu membiarkan dia masuk. Sampai akhirnya dia berjalan di dalam koridor istana itu. Semua orang melihat dia, tetapi tidak ada yang berani menyetop dia, karena ada seorang anak yang menggandeng tangannya. Kemudian sampailah dia di ruang kerja presiden. Ketika dibuka ruang kerja presiden itu, pengawal tidak ada yang mencegah dia. Kemudian anak ini terus menggandeng tangannya sampai tiba di hadapan presiden. Presiden itu adalah Presiden Lincoln, Presiden Amerika yang sedang mengalami perang saudara. Di sanalah dia bawa orang itu. Dia berkata anak ini kepada orang tua, kepada presidennya, ayah, orang ini butuh bicara dengan engkau. Orang ini butuh pertolonganmu.
seketika itu juga semua yang dia siapkan di rumah dia bisa katakan di depan presiden tersebut, dan dia bisa mendapat jawaban jalan keluarnya. Tahu siapa yang membawa orang itu, veteran perang itu sampai ketemu dengan presiden? Anaknya presiden. Anak presiden yang membawa. Tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk bisa bertemu dengan presiden. Kalau dia dengan usahanya sendiri, sampai dia mati pun dia tidak akan bisa ketemu dengan presiden. Itu juga sama dengan hidup kita. Apapun permasalahan hidupmu hari ini, apapun kesulitan yang kau sedang hadapi saat ini, jangan cuma nunggu di depan pintu. Pegang tangan anaknya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menopang keadaan kita. Amin. Kalau engkau selalu mengandalkan Tuhan dan kau izinkan Tuhan menopang tanganmu, Tuhan akan membawa engkau di hadapan tahta kasih kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia Allah tersebut, dia akan berkata kepada Bapa di surga, Bapa, anak ini sedang butuh bicara dengan engkau. Anak ini sedang ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Itulah karya besar Tuhan di dalam hidup kita. Kita kalau buka di dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayatnya yang ke-6, di sana tertulis, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sama dengan cerita tadi, setiap kali susah keadaanmu, setiap kali engkau sedang menemui jalan buntu, carilah Tuhan selalu. Carilah Yesus. Ketika ia mengulurkan tangannya, raihlah tangannya, berjalanlah dan izinkan dia menopang hidupmu. Engkau akan bertemu dengan Bapa dan engkau akan berkata-kata dengan Bapa di surga. Sama dengan kita saat ini, kalau kita menghadapi persoalan yang begitu besar, carilah Tuhan. Jangan cari orang lain, jangan cari penolong yang lain, karena penolong sejatimu adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Maka itu, mengapa doa itu menjadi penting dalam hidup kita? Karena cara kita untuk dapat berbicara dengan Bapa kita hanya melalui doa. Ia hanya sejauh doa. Doa itu penting. Maka seringkali saya ulang, kalau ada ibadah-ibadah doa, datang. Tapi bukan hanya datang di dalam ibadah, lakukan itu di dalam hidupmu sehari-hari. Jadikanlah doa itu menjadi agenda pertama dalam hidupmu setiap hari. Jadikan doa itu kegiatan pertama yang kau dapat lakukan setiap kali engkau bangun tidur. Karena ada anak Allah yang selalu menopang kita ketika kita datang mencari Bapa di surga. Amin. Amin. Jadikanlah doa. Jangan mulai dulu dengan aktivitasmu yang lain. Jadikanlah doa itu sebagai agenda yang pertama yang engkau lakukan dalam hidup sehari-hari. Percayalah Bapak Ibu, kalau engkau menjadikan doa sebagai prioritas utama dalam hidupmu setiap hari, engkau tidak akan pernah kekurangan kebaikan daripada Tuhan. Amin. Engkau akan selalu melihat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, jadikanlah doa menjadi agenda pertama, menjadi kebutuhan pokok di dalam hidupmu. Dan terlebih lagi, biarlah doa itu menjadi respon pertama kita, penggerak utama kita dalam hidup kita, dan bukan menjadi sumber pertolongan terakhir dalam hidup kita. Banyak anak Tuhan dalam menghadapi hidup sehari-hari, baik itu dalam masalah ataupun hidup diberkati,
rata-rata doa itu menjadi urusan yang paling akhir. Kalau suruh doa pagi, sulitnya bukan main. Nanti pasti alasannya, nanti air sebelum tidur, nanti baru doa. Iya, tapi adakah kita menjadikan doa itu prioritas utama dalam hidup kita? Setiap pagi, apakah kita lebih dulu mencari Tuhan atau kita mencari yang lain? Banyak anak Tuhan hari ini hidupnya gampang diombang-ambing oleh arus kehidupan, oleh permasalahan yang ada dalam hidup. Karena yang dicari pertama itu bukan memikirkan cari Tuhan dulu baru melakukan yang lain, tetapi doa itu menjadi kebutuhan yang paling akhir yang harus dilakukan. Saya kasih tahu, siapa yang jamin kalau kita tidak doa di awal hari? Siapa yang bisa jamin kalau kita masih bisa doa sebelum kita tidur? Ini saya lihat sendiri kejadian dengan bapak saya. Dia masih sempat bangun, dia katakan sama mama saya, aku tidak bisa bangun dulu, buka ono pintu buat pembantu. Itu jam 3:30 pagi. Dan memang seperti biasa itu adalah jamnya dia untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Mama keluar, buka pintu, karena ada rumah di sebelah juga yang harus dia buka untuk dibersihkan oleh pembantu. Dan sesudah itu mama tunggu di rumah sebelah sambil doa, baca Alkitab. Papa masih di ruangan kamar tidurnya. Posisinya waktu ditinggal itu tangannya seperti ini. Dan apa yang terjadi kemudian? Jam 7 pagi mama datang ke kamar. Mama lihat kok digerak-gerakan tidak bisa, tangannya masih tetap seperti ini. Dan akhirnya dipegang hidungnya, nafasnya sudah tidak ada. Dipanggil ambulan, dicek, dinyatakan pada waktu itu jam 8 pagi kalau dia sudah meninggal 3 jam yang lalu. Siapa yang bisa tahu Bapak Ibu? Itu kejadian persis di pagi hari. Saya mendengar semua cerita tadi, saya cuma bisa berkata sama orang tua saya, sama adik-adik saya. Saya bangga, saya bersyukur karena papa saya meninggal ketika dia selesai berdoa sama Tuhan. Bahkan sampai masuk ke dalam peti mati, posisi tangannya tetap sama, masih seperti ini. Kita nggak bisa tahu loh Bapak Ibu, kalau kita bangun pagi, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk berdoa. Apakah kita dapat kesempatan itu ketika kita mau tidur? Kita nggak tahu sepanjang hari itu kita akan mengalami apa. Tapi pastikan doa itu menjadi agenda pertama yang harus engkau lakukan. Itu harus menjadi penggerak utama dalam hidupmu setiap hari. Bukannya menjadi sumber terakhir yang kau butuhkan. Karena di dalam doa itu kuasa Tuhan dicurahkan. Amin. Dan setiap kali kalau saya sedang mendengar ada jemaat atau ada teman yang mengalami masalah yang dia bingung jalan keluarnya, kalau saya tanya bagaimana kehidupan doa, rata-rata jawabannya sama. Iya, akhir-akhir ini aku lupa doa. Jadikan doa sebagai kebutuhan pokok hidupmu. Jangan menganggap doa itu kewajiban yang membuat beban hidupmu menjadi berlebih. Karena sesungguhnya di dalam doa itulah, di dalam momen sesaat itulah, engkau meninggalkan semua masalah hidupmu. Engkau meletakkan semuanya itu. Engkau datang kepada Bapa, berbicara dengan Bapamu di surga, sehingga Bapamu tahu apa yang sedang kau hadapi. Dan Bapamu bukan Allah yang mati, Ia adalah Allah yang hidup, yang selalu mendengar permohonan anak-anak dan yang akan menolong keadaan. Amin. Jadi mulai saat ini, jadikanlah doa itu menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi kemudian, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi pastikan doa menjadi agenda pokok dalam hidupmu. Kalau engkau menjadikan doa prioritas dalam hidup, percayalah Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah merasa ditinggal sendirian. Engkau tidak pernah merasa bebanmu terlalu berat.
engkau tidak akan pernah merasa segala sesuatunya sudah tertutup dan tidak mungkin engkau dapat melewatinya. Karena bukan kita lagi yang berusaha untuk keluar dari semua keadaan itu, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita, yang akan menuntun kita keluar, melewati satu permasalahan demi satu permasalahan yang lain. Dan percayalah, kalau ada Tuhan di dalam hidupmu yang selalu menyertai hidupmu, seberat apapun permasalahan dalam hidupmu, apa yang berat itu, kalau engkau libatkan Kristus di tengah-tengahnya, yang berat itu diubahnya menjadi berkat. Amin. Jadilah pendoa-pendoa yang setia kepada Tuhan. Bukan berarti Bapamu di surga itu tidak tahu apa yang kau sedang alami, tetapi Ia ingin supaya kita itu datang kepadanya, ambil waktu pribadi bicara kepadanya. Dan percayalah, tidak ada yang sia-sia di dalam doa. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Semua doa didengar dan doa dijawab. Hanya kita mau sibuk dengan urusan kita, fokus pandangan kita kepada sekeliling kita, kepada masalah kita, atau kita mau coba menyerahkannya kepada Bapa kita di surga. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, yang mau menyimpannya dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saya ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mungkin lagu baru, ya, tapi saya yakin, percaya setiap kita boleh menyanyikannya dengan baik. Penyertaan Tuhan. Hadir
pengagungan kepada Yesus Tuhan Allah Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, di mana Engkau sudah mengingatkan kembali betapa pentingnya doa itu. Kalau selama ini kami sudah aras-arasan kurang berdoa, tapi pada malam hari ini Tuhan, melalui firman yang sudah kami dengar, kami mau mengubah kehidupanku dalam doa untuk lebih menjadi prioritas, sehingga kamu boleh dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami pada malam hari ini Tuhan. Selagi masih ada waktu, kesempatan, Tuhan berikan kepada kami, kami akan memprioritaskan doa sebagai gaya hidup kami. Hidup yang di dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga ada keluarga, ada kebutuhan, ada keperluan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan bela, sehingga semuanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan juga memberkati. Dan kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati, karena mereka juga ada keluarga, ada kebutuhan. Apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, Tuhan buat berhasil. Dan di kelimpahan dalam kelimpahan, berkat-berkat Tuhan mengalir, sehingga jemaat mendarik, jemaat yang diberkati oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Yesus datang kali kedua mengangkat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.